Ya, sekali lagi untuk menentukan apakah ini ada pembunuhan berencana atau tidak tentu harus diselidiki lebih lanjut. Dan untuk mengetahui lebih jelas terkait kasus pembunuhan kepala desa oleh seorang mantri dengan cara disuntik ini, kita terhubung dengan Wakapolresta Serang Kota AKBP Hujra Sumenah. Selamat siang Pak Hujra. Selamat siang Mbak. Ya, Pak Hujra, bisa Anda informasikan lagi terkait dengan motif pelaku ini, apakah sudah bisa diungkap Pak? Baik Mbak, untuk motif yang menyebabkan tindak pidana ini dilakukan, kami sampai dengan saat ini masih melakukan digital forensik, ya, pemeriksaan forensik terhadap handphone baik oleh istri pelaku maupun handphone milik pelaku. Nah, nanti dari hasil digital forensik ini baru akan kami pastikan secara rinci apa yang menjadi motif sehingga tindak pidana ini dilakukan. Ya, Pak Hujra, tapi sebelumnya apakah pelaku memang berencana dari awal untuk membunuh korban atau hanya ingin melumpuhkan saja pada waktu menyuntikan itu? Ya, dari bukti sementara yang kami peroleh dari hasil pemeriksaan para saksi yang sudah diambil keterangannya oleh Kasat Reskrim, kami temukan fakta bahwa antara korban dan pelaku memang ada permasalahan sebelumnya. Nah, penyebab sakit hati ini kemudian oleh pelaku bersama istrinya mendatangi rumah korban dengan maksud untuk mengkelirkan permasalahan tersebut. Nah, pada saat Pak Hujra, istri pelaku tiba-tiba pelaku mensuntikan obat yang sudah disiapkan dari rumah ke bagian punggung kiri tubuh pelaku yang mengakibatkan pelaku pingsan, kemudian dibawa ke puskesmas pada Rincang karena di rumah sakit tidak bisa tertolong, di puskesmas tidak bisa tertolong, akhirnya dirujuk ke rumah sakit RSUD Provinsi Banten dan di sana pelaku korban dinyatakan meninggal dunia. Ya, Pak Hujra, tadi kami sempat kehilangan suara atau audio Bapak. Kami mohon penegasan, berarti saat pelaku dan juga istrinya datang ke rumah korban, ini ada komunikasi dulukah yang kemudian sudah dilakukan? Dan kalau tadi informasinya kami informasikan juga ada cekcok yang terjadi lebih dulu. Spesifiknya seperti apa Pak sebelum akhirnya penyuntikan itu dilakukan Pak? Betul, pada hari Minggu tanggal 12 Maret sekitar jam 13 ya, jam 1 siang, pelaku bersama istrinya mendatangi rumah korban. Nah, di sana kemudian istri pelaku sedang berbicara dengan korban, tiba-tiba dari belakang pelaku langsung melakukan penyuntikan itu yang mengakibatkan korban langsung pingsan, kejang-kejang, tidak sadar diri dan dirujuk ke puskesmas. Sempat ada perseteruan atau cekcok juga, Pak? Kami konfirmasi. Sampai dengan saat ini tidak ada cekcok ya, tidak ada cekcok. Namun fakta yang kami temukan antara istri pelaku dan korban pada saat di rumah ini mau mengkelirkan ada permasalahan. Namun secara detail apa permasalahannya kami masih melakukan pemeriksaan digital forensik terhadap handphone milik istri pelaku maupun handphone milik pelaku. Ya, sempat terdengar juga ada kabar bahwa isunya ini adalah terkait perselingkuhan begitu ya Pak ya. Hal ini juga yang akan didalami oleh pihak kepolisian dengan pemeriksaan digital forensik tersebut. Apakah ditemukan semacam foto atau bukti-bukti lainnya begitu ya Pak? Ya, betul Mbak. Nanti dari hasil pemeriksaan forensik akan kami simpulkan dan insya Allah nanti akan kami sampaikan ke publik. Baik, untuk status pelaku dan juga istri pelaku apakah sudah ditetapkan tersangka? Dan apakah saat kejadian ada saksi lain Pak yang menyaksikan kejadian tersebut Pak? Ya, tadi malam sekitar jam 20.00 setelah kami melaksanakan gelar perkara,
berdasarkan alat bukti yang sudah kami peroleh dari 7 saksi yang kami periksa, kemudian ditambah cairan yang sudah kami dapat terhadap pelaku, sementara sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Kami kenakan pasal 338 pembunuhan dan atau pasal 351 ayat 3. Baik, kita tunggu untuk perkembangan kelanjutan kasusnya. Terima kasih atas informasinya sudah mengkonfirmasi di kesempatan kali ini Wakapolresta Serang Kota AKBP Hujra Sumena. Baik.